Irfan dari kelompok 3 Prodi Manajemen Universitas Pamulang. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah SDM kami yang berjudul Disiplin Kerja dengan narasumber yang berkompeten di bidangnya, yaitu Bapak Aulia Hafiz Kamandoko. Beliau menjabat sebagai HRD PT BCA Finance. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Universitas Pamulang. Ini perkenalkan nama saya Aulia Hafiz Kamandoko. Kebetulan saat ini saya bekerja di salah satu perusahaan pembiayaan di Indonesia, yaitu di PT BCA Finance, dan untuk posisi kebetulan sebagai HRD. Ya, saya siap untuk diwawancarai terkait kedisiplinan karyawan dalam suatu perusahaan. Rifat, selamat siang. Kenalkan, nama saya Farhan Aditya dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi penundaan dan mengakibatkan manajemen waktu? Kalau untuk bagaimana cara kita mengatasi penundaan itu, ya tentu saja dari perusahaan baik atau atasan masing-masing divisi harus tegas terhadap aturan yang ada, dengan catatan ya jika memang ada yang terlalu membuang-buang waktu, biasanya perusahaan karyawan tersebut akan ditegur. Salah satu contohnya yang sering saya temuin itu dalam segi penundaan waktu, ketika ditetapkan jam masuk itu 8:30, biasanya ada beberapa karyawan itu yang masih melakukan penundaan waktu dengan cara melakukan sarapan terlebih dahulu atau sekadar ngopi ngerokok. Nah, biasanya dari situ masing-masing atasan divisi akan melakukan suatu teguran apabila karyawan tersebut terlalu membuang waktu, sehingga dengan teguran tersebut diharapkan tidak adanya penundaan waktu dan produktivitas tetap berjalan dengan lancar. Selamat siang Pak Hafiz, saya dari kelompok 3 atas nama Muhammad Nur Ferdiansyah ingin bertanya perihal disiplin kerja. Bagaimana disiplin kerja dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi? Jadi terkait disiplin kerja dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi itu, pada umumnya suatu perusahaan itu kan sudah membuat ketetapan terkait jam kerja. Nah, kita sebagai karyawan itu harus mentaati jam kerja yang sudah ditentukan, karena bagaimanapun perusahaan itu sudah membuat waktu dari jam 8:30 pagi kalau di BCA Finance ya sampai 5:30 sore itu sudah segala sesuatunya sudah diperhitungkan. Jadi dengan jam waktu seperti itu ditambah jam istirahat dari jam 12 sampai jam 1 siang, harusnya ketika kita mau benar-benar memanfaatkan waktu itu, produktivitas kita untuk perusahaan harusnya sudah baik, dengan catatan kita tidak membuang-buang waktu yang ada, karena dari jam 8:30 kita tidak datang telat pun itu udah termasuk salah satu dapat meningkatkan produktivitas kita di hari ini. Terima kasih Pak Hafiz atas jawabannya. Selamat siang Bapak. Siang. Perkenalkan, nama saya Adila Simalapa. Saya ingin bertanya tentang bagaimana perusahaan dapat memberikan penghargaan dan pengakuan kepada karyawan yang disiplin. Kalau untuk di BCA Finance sendiri, bagaimana cara memberikan penghargaannya? Tentu saja bisa dikatakan ada dua hal yang diberikan. Pertama, untuk dilakukannya penaikan jabatan, dan kedua, berubahnya status karyawan, yang pada umumnya kan karyawan itu kalau baru tergolongnya karyawan kontrak, tapi dengan track record yang baik, karena disiplin itu kita masukkannya ke kategori track record. Jika kita memiliki track record yang baik, salah satu poin utamanya ya disiplinnya kita akan cepat untuk meningkatkan jabatan dan juga status karyawan yang berubah dari yang tadinya kontrak bisa berubah menjadi tetap, dan dilakukannya itu diharapkan karyawan tidak merasa sia-sia bekerja di sini dan merasa kita saling menghargai. Baik Bapak, Pak Hafiz, terima kasih Pak. Selamat siang Bapak. Siang. Saya Mariam. Saya ingin menanyakan bagaimana cara mengatasi masalah ketidakdisiplinan karyawan.
di perusahaan Gesa Finance sendiri, jika ada karyawan tidak disiplin, tentu saja seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, akan dilakukan teguran. Tapi jika teguran secara verbal itu masih tidak efektif, kita membuat namanya surat peringatan. Jika dalam surat peringatan itu masih tidak efektif juga, akan berlanjut surat peringatan kedua. Dan jika sampai 2 kali karyawan tersebut tidak berubah, maka kita terpaksa melakukan surat pengeluaran. Ya seperti contohnya, contoh sederhananya kalau di perusahaan kami itu, kalau karyawan dalam waktu 5 hari tidak masuk kerja tanpa informasi apapun, maka bisa kita langsung melakukan pemecatan secara sepihak, karena semua sudah diatur dalam kontrak. Jika memang ada izin atau apapun, sebaiknya dilakukan izin dan dilampirkan buktinya. Tapi jika tidak ada, ya kita akan melakukan tindak tegas seperti itu sih, Pak. Oke, kita terima kasih Pak atas jawabannya. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Bagaimana karyawan dapat memotivasi diri sendiri untuk tetap efektif? Ini kan pertanyaan berdasarkan diri kita sendiri. Jadi kalau untuk berdasarkan diri kita sendiri, menurut saya kita harus sering-sering ini juga sih, Pak ya. Harus sering-sering baca berita yang sekarang itu sedang trending apa. Kalau saya pribadi, cara memotivasi tim atau diri saya sendiri, saya ngelihat banyak berita untuk saat ini, bahkan ada sekitar 10 juta pengangguran generasi sekarang. Jadi saya rasa kalau dari diri kita sendiri aja males, maka akan banyak siap orang yang menggantikan posisi kita dalam hal bekerja. Memang pada umumnya pekerjaan itu rezeki sudah diatur oleh yang di atas, tapi balik lagi kita juga harus menilai diri kita sendiri agar kita tidak malas dalam bekerja. Terima kasih Pak. A few moments later. Kesimpulan disiplin kerja. Disiplin kerja adalah kunci berhasil dalam berbagai aspek kehidupan, baik di lingkungan kerja, pendidikan, maupun kehidupan pribadi. Dengan memahami manfaat, faktor yang mempengaruhi, dan cara meningkatkan disiplin kerja yang kuat dan mencapai tujuan mereka. Itu saja dari kami. Semoga ilmu yang kami dapat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.